Microsoft sudah mengalahkan Metaverse Facebook bahkan sebelum ia diluncurkan. Microsoft bahkan tidak perlu membuat headset VR untuk mengalahkannya. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Pemilik Facebook atau sekarang namanya Meta, Mark Zuckerberg sampai berinvestasi besar-besaran demi Metaverse ini. Dia bahkan sampai mengganti nama perusahaannya dari Facebook menjadi Meta. Cuma demi fokus pada Metaverse ini. Dana yang diinvestasikan bahkan mencapai 180 miliar US dollar untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Semua demi proyek Metaverse. Tetapi rencananya tidak akan semulus yang Mark rencanakan. Secara penilaian awal, Meta terlihat pada posisi yang sangat menguntungkan. Karena ada miliaran orang dari seluruh dunia menggunakan Facebook, Instagram, dan WhatsApp setiap hari untuk terhubung dengan teman dan keluarga mereka. Dan ia juga memiliki perusahaan virtual reality terbesar saat ini. Meskipun VR masih belum dipakai secara luas di luar sana, tapi penjualannya sudah benar-benar masif, bahkan melebihi Xbox pada tahun 2021. Tetapi meskipun begitu, ada banyak tanda-tanda bahwa Microsoft tidak akan biarkan Metaverse milik Meta menang dengan mudah. Ada beberapa unsur yang mengakibatkan Microsoft akan mengalahkan Meta dalam perang Metaverse ini. Sekarang mari kita rincikan satu persatu. Tim kami sering mendapat pertanyaan dari orang-orang, bukankah Metaverse hanya sebuah video game saja? Pasar gaming memang adalah salah satu pasar terbesar di seluruh dunia. Jadi tidak heran Metaverse akan masuk duluan dari sisi game. Bahkan masuk dari sisi game adalah cara paling bagus dan ampuh bagi Metaverse untuk implementasi teknologi Metaverse ke kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berjalannya waktu, Metaverse bahkan akan lebih menggila lagi. Kita bisa berbagi pengalaman dan berinteraksi dengan jutaan orang cukup hanya dalam satu aset digital dan avatar di dunia maya. Bahkan kerjaan yang biasa kita lakukan di kantor bisa kita lakukan di dalam dunia Metaverse. Kita yang di dalamnya akan menjadi kontributor, ekonomi juga akan bergerak di antara ruang yang berbeda. Jadi Metaverse bukanlah hanya sekedar video game biasa. Game, dunia kerja, sosial media, serta ekonomi, semua akan ditampung di dalamnya. Itulah Metaverse. Walau belum jelas platform apa yang akan menjadi dominan nantinya, tetapi game tetap akan memiliki peran yang besar di sini. Microsoft sudah mengambil strategi yang sangat jenius sejak dulu. Mereka telah menjadi pemain besar dalam industri video game selama beberapa dekade sejak game pertama mereka. Game seperti Doom di tahun 90-an, Warcraft yang sudah terkenal dan banyak lagi. Belum dihitung dengan game-game Xbox sekarang. Di sisi lain, game Facebook yang kita kenal paling fun-filled dan itu pun tidak banyak orang yang tahu. Bahkan tidak pernah memainkannya, apalagi menyebutnya sebagai game klasik. Facebook tidak memiliki studio pencipta game. Game yang kita mainkan di Facebook rata-rata adalah kontributor dari perusahaan lain. Sedangkan Microsoft memiliki studio khusus dalam hal tersebut. Jadi tidak heran, dibanding Facebook, Microsoft bisa menemukan kerajaan game dia sendiri selama bertahun-tahun. Kerajaan game Microsoft bertambah besar lagi pada tahun 2014 saat Microsoft membeli Minecraft dengan harga 2,5 miliar dolar US. Sampai saat ini, game ini telah berkembang menjadi lebih dari 140 juta pengguna aktif bulanan dan telah sukses diimplementasi dalam dunia Metaverse. Bahkan ada kompetisi yang dinamakan Mr. Beast dengan kontestan mencapai 2.000 orang. Ditambah lagi pada tahun 2020, Microsoft juga sukses mengakuisisi ZeniMax Media, di mana adalah perusahaan game publisher yang telah memiliki komunitasnya sendiri dengan harga 7,5 miliar dolar US. Baru-baru ini, Microsoft juga mengakuisisi Activision Blizzard seharga 69 miliar dolar US. Harga yang sangat tinggi kan?
Microsoft menyediakan 130 miliar dolar US untuk strategi pengembangan metaverse mereka. Akuisisi Activision Blizzard tentu sangat menarik perhatian orang-orang. Sebagai pengembang game, Activision Blizzard sudah memiliki banyak game yang sangat terkenal. Masih ingat dengan Warcraft dan Diablo? Bahkan yang antar platform seperti Call of Duty, Tony Hawk, dan lain-lain yang sudah tersebar di mana-mana lewat konsol PlayStation dan Nintendo. Poin di atas menunjukkan walau menghabiskan dana 69 miliar US dollar, ini tetap akan menjadi langkah yang cerdas bagi Microsoft, di mana dampak keuntungan dari akuisisi Activision ini akan jauh lebih menguntungkan. Terinspirasi dari PlayStation, Microsoft meluncurkan Xbox pada tahun 2017. Pemain bisa mengakses ke server mereka dengan membayar sejumlah uang tertentu setiap bulannya. Pada dasarnya, seperti model penjualan Netflix. Hal ini juga menunjukkan perubahan strategi bisnis Microsoft secara signifikan. Microsoft bukan lagi cuma pengembang software seperti Windows dan Microsoft Office. Mereka juga mau fokus dalam dunia games sampai-sampai mendirikan Microsoft Studio untuk mengembangkan game mereka. Akan tetapi, strategi ini kurang berhasil. Kita bisa melihat dari hasil grafik pendapatan mereka. Dengan mengakuisisi Activision Blizzard, Microsoft berharap dapat bersaing dengan pemain besar lainnya seperti Sony PlayStation dan Tencent, di mana saat ini masih sebagai pemain terbesar di dunia gaming. Gimanapun, Activision Blizzard sudah sangat terkenal dengan game-game yang mereka ciptakan sebelumnya. Dengan membayar iuran bulanan, pemain sudah bisa mendapatkan semua konten mereka. Nampaknya Microsoft menaruh harapan yang sangat besar pada strategi akuisisi kali ini. Di sisi lain, Meta berambisi mengubah pola kehidupan kita sehari-hari. Seperti dengan menggunakan VR, kita bisa berinteraksi dengan jutaan orang dari seluruh dunia dalam dunia metaverse yang diciptakan perusahaan Meta. Bahkan dengan VR-nya, kita bisa merubah sistem pola kerja yang terjadi selama ini, seperti meeting dalam dunia virtual, pengiriman data, serta transaksi aset digital di dalamnya. Di video ini, saya tidak akan bahas pesaing Meta yang lain seperti Sandbox yang sudah memiliki porsi besar kue dunia metaverse ini. Cukup dengan Microsoft saja. Ambisi Mark sebagai bosnya Meta sangat besar, tapi apa dia bisa mengalahkan Microsoft? Pada dasarnya, mengalihkan fokus perusahaan mengadopsi ke dunia yang harus mengandalkan VR untuk bekerja bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, Microsoft sudah menjual perangkat lunak atau software ke perusahaan-perusahaan sejak tahun 1970-an, bahkan ke personal-personal seperti kita yang ingin menggunakan operating system Windows dan Microsoft Office di komputer kita. Jadi dari sisi pengalaman, tentu sangat jauh berbeda. Dengan berbagai macam aplikasi virtual yang sudah dikembangkan oleh Microsoft sampai saat ini, kita tentu tidak meragukan kemampuan mereka untuk bisa merubah sistem kerja kita supaya dapat diimplementasikan ke dunia metaverse yang lebih efektif dan efisien. Dunia metaverse Meta lebih ke sisi entertainment, artinya seperti Facebook, Instagram yang divirtualkan. Berinteraksi dengan teman-teman tidak lagi dalam layar handphone atau komputer saja, tapi secara virtual dalam dunia maya yang diciptakan. Akan tetapi, kalau dalam sisi pekerjaan, rasanya masih kurang efisien. Yang bisa dilakukan hanya meeting dan pengiriman data, setidaknya pada saat ini. Beda dengan Microsoft yang sejak dulu telah mengembangkan berbagai macam aplikasi yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan, baik bagi perusahaan-perusahaan ataupun bagi user-user. Sisanya tinggal diimplementasikan ke dunia metaverse. Ditambah Microsoft tidak terikat oleh perangkat keras seperti VR yang dibutuhkan oleh Meta. Kelihatan ini adalah keuntungan besar bagi Microsoft, karena selain tidak perlu keluarin dana yang tidak murah itu untuk membeli VR, dan tidak semua orang akan merasa nyaman harus menggunakan VR setiap kali kita ingin masuk ke dunia metaverse. Satu hal lagi yang mungkin akan menjadi kunci terbesar dari kegagalan Meta atau dulunya Facebook itu adalah sentimen pasar terhadap mereka sangatlah tidak bagus. Dunia baru Web 3.0 menginginkan dunia internet yang berbeda. Dunia online tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan manapun, seperti Google yang memonopoli dunia search engine dan Facebook, WhatsApp, serta Instagram yang memonopoli dunia sosial media, di mana Facebook, Instagram, dan WhatsApp semua dimiliki oleh perusahaan Meta. Belum lagi masalah kehilangan privasi bagi user-user mereka. Web 3.0 menginginkan dunia internet yang adil dan penuh privasi. Semua orang bisa memiliki kesempatan berhasil yang sama di dunia baru ini. Di sini kami perlu disclaimer. Kami bukanlah menjadikan Meta, tetapi cuma menyajikan data dan analisa dari penelitian sendiri dan dari berbagai pihak. Persaingan di dunia maya bisa berubah setiap waktu. Sebagai user,
kita tentu mengharapkan perusahaan-perusahaan di sana akan mencapai hasil yang lebih bagus. Sebagai user, kita juga yang akan diuntungkan dari persaingan sengit mereka. Sekianlah video kali ini kami sampaikan. Jika Anda punya pendapat lain, mohon bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan kalau Anda suka video seperti ini, mohon juga di like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda, guna untuk memompa semangat kami untuk membuat lebih banyak video yang berhubungan dengan dunia cryptocurrency yang lebih bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.